Halo teman-teman semua, masih tetap di channel kita ya, Red Review. Ya, bagi teman-teman semua, bantu channel kita ya dengan subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang ya. Dan tetap support kita terus. Ya, untuk kali ini kita akan mereview film yang termasuk film legend ya di zamannya. Bagi kalian yang kelahiran 90-an, pasti nggak asing lagi nih dengan film ini. Jika hari libur, baik itu libur sekolah ya atau libur nasional, film ini sering diputar di TV swasta nasional. Film ini berjudul Charlie and the Chocolate Factory. Film yang dirilis tahun 2005 ini menceritakan tentang seorang anak kecil ya, di mana film ini dimulai pada sebuah rumah tua di tengah sebuah kota kecil, di mana rumah itu terdapat sebuah keluarga yang bahagia dengan keadaannya, walaupun hidup dengan pas-pasan dan seadanya. Di dalam keluarga itu terdapat seorang anak kecil bernama Charlie. Ayah Charlie bekerja sebagai buruh pabrik pasta gigi, sedangkan ibunya bekerja menjaga kakek dan nenek Charlie. Pada suatu malam, mereka semua berkumpul dan mendengarkan cerita salah seorang kakek Charlie ya, yang pernah bekerja di pabrik coklat yang sangat terkenal. Kakeknya ini menceritakan tentang awal mula berdirinya pabrik coklat Wonka yang terkenal itu. Pemiliknya yang bernama Willy Wonka membangun usahanya dari sebuah toko permen. Karena kejeniusannya, ia berhasil dan sukses membangun bisnisnya. Dan setelah 15 tahun, ia membuat sebuah pabrik coklat yang paling besar dalam sejarah, yang dinamai Wonka. Yang namanya orang sukses sudah pasti banyak yang pada iri ya. Begitu juga dengan kisah pemilik pabrik coklat tersebut. Semua pembuat coklat iri pada kesuksesan Willy Wonka. Dengan mengutus mata-matanya, mereka mencoba untuk mencuri resep rahasia coklat Willy Wonka. Usaha para pembuat coklat tersebut berhasil. Mereka mendapatkan satu persatu resep rahasia Willy Wonka dan menerapkan resep tersebut pada tokonya masing-masing. Pencurian resep tersebut semakin parah dan pada suatu hari Willy Wonka merumahkan semua karyawannya dan menutup pabrik coklat yang terkenal itu selamanya. Hari-hari berlalu hingga pada suatu malam, tanpa sepengetahuan siapapun, pabrik coklat Willy Wonka mengumumkan pada seluruh dunia bahwa ada sebuah hadiah yang tidak disangka bagi siapapun, di mana 5 anak yang beruntung di seluruh dunia akan diizinkan untuk masuk ke dalam pabrik coklat Wonka yang sangat terkenal, dengan cara mendapatkan golden ticket yang tersembunyi di balik bungkus coklat Willy Wonka yang sudah disebar ke seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, para penduduk dunia sangat senang akan kabar itu ya, karena itu merupakan kesempatan yang sangat dinantikan dan orang akan melakukan apapun untuk bisa masuk ke dalam pabrik coklat Wonka yang sangat terkenal dan terbesar tersebut. Dengan disiarkannya pengumuman itu, orang-orang khususnya anak-anak berlomba untuk membeli coklat Wonka dan berharap menemukan golden ticket yang tersembunyi di balik bungkusan coklat itu. Begitu juga dengan Charlie, ia juga berharap mendapatkan sebuah keajaiban dalam hidupnya. Kehidupan keluarga Charlie yang papasan hampir membuatnya putus asa untuk mendapatkan golden ticket dari coklat Wonka. Karena dalam setahun ia hanya bisa mendapatkan satu bungkus coklat, dan itu pun cuma di hari ulang tahunnya. Keluarga Charlie menyemangatinya. Sang nenek dan kakeknya berkata, setiap orang memiliki kesempatan yang sama, begitu juga dengan Charlie. Beberapa hari setelah diumumkan tentang hadiah tersebut, salah seorang anak dari Jerman telah mendapatkan golden ticket itu. Anak tersebut bernama Augustus. Para awak media langsung menyiarkan ke seluruh dunia bahwa tiket pertama telah ditemukan dan tersisa 4 tiket lagi. Persaingan mendapatkan golden ticket semakin memanas dengan ditemukannya tiket kedua oleh seorang anak dari Inggris yang bernama Veruca. Berita ini juga langsung tersebar ya ke seluruh dunia. Ulang tahun Charlie yang tinggal seminggu lagi, namun ayah dan ibunya ingin memberikan hadiah coklat kepadanya lebih awal, berharap ada keajaiban bagi Charlie. Semua anggota keluarga telah berkumpul. Charlie pun membuka bungkusan coklatnya, namun keberuntungan belum berada di tangannya ya. Dengan kecewa, Charlie menghabiskan coklat itu dan membagi coklat kepada seluruh anggota keluarganya.
Walaupun tidak mendapatkan apa-apa, keluarga ini sangat bahagia dengan apa yang mereka miliki saat ini, yaitu kebersamaan ya. Golden ticket ketiga juga telah ditemukan di Georgia oleh seorang anak bernama Violet. Berita ini juga langsung tersebar dan membuat persaingan mendapatkan golden ticket semakin sengit. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tiket keempat juga berhasil ditemukan di Colorado oleh seorang anak bernama Mike. Dengan uang simpanannya selama ini, kakek Joe memanggil Charlie dan menyuruhnya untuk membeli sebungkus coklat Wonka, berharap ada keajaiban bagi mereka. Namun sama ya, mereka pun tidak mendapatkan apa-apa. Charlie pun pergi ke depan pabrik coklat Wonka dan berdoa di depannya, berharap ia yang menemukan golden ticket terakhir. Kemudian ia pun berjalan meninggalkan tempat itu dengan secercah harapan. Di tengah jalan tiba-tiba Charlie menemukan uang pecahan $10. Harapan mulai muncul, ia pun langsung pergi ke toko coklat terdekat dan membeli sebungkus coklat lembut Wonka. Perlahan Charlie membuka coklat itu dan golden ticket terakhir pun ditemukan. Percaya dan yakinlah bahwa apabila kita yakin akan sesuatu hal, pasti akan selalu ada jalan untuk itu ya. Balik lagi ke cerita. Di setiap golden ticket tersebut terdapat instruksi di mana mereka semua diundang untuk masuk ke pabrik coklat Wonka dan diajak berkeliling seharian penuh untuk melihat segala yang ada di pabrik coklat Wonka. Dan sebagai hadiah, mereka semua mendapatkan satu truk penuh coklat Wonka dan hadiah tambahan bagi satu orang anak yang beruntung. Hari yang ditunggu-tunggu tiba, kelima anak tersebut sampai di depan gerbang pabrik coklat Wonka dengan ditemani salah seorang dari keluarga mereka. Dengan beberapa kata sambutan dari Willy Wonka, mereka semua langsung masuk ke dalam pabrik itu. Perjalanan mengelilingi pabrik coklat Wonka dimulai. Tempat yang pertama dikunjungi adalah sungai coklat yang menjadi kunci utama pembuatan coklat Wonka yang sangat terkenal. Dan ternyata taman-taman di sekeliling sungai itu juga terbuat dari coklat loh. Willy Wonka mempersilahkan mereka untuk mencicipi semua yang ada di tempat tersebut. Terlihat beberapa orang kerdil muncul. Willy Wonka menjelaskan orang-orang itu adalah para pekerja baru Willy Wonka. Mereka bernama suku Oompa Loompa yang datangkan langsung dari Oompaland. Suku Oompa Loompa ini tidak sengaja ditemukan ketika Willy Wonka mencari rasa baru untuk permen yang akan ia produksi. Suku Oompa Loompa ini sangat terampil dan cepat dalam mengerjakan sesuatu. Suku Oompa Loompa ini begitu memuja biji kakao yang merupakan bahan dasar pembuatan coklat. Melihat hal tersebut, Willy Wonka membuat kesepakatan dengan kepala suku Oompa Loompa untuk bekerja sama dan bekerja di pabriknya dengan imbalan mereka yang bekerja mendapatkan upah biji kakao. Kepala suku pun setuju dan terjadilah kerjasama antara Willy Wonka dan suku Oompa Loompa. Terlihat Augustus yang rakus sedang meminum coklat dari sungai Wonka. Tanpa sadar ia terjatuh dan terisap oleh pipa coklat. Melihat hal tersebut, Oompa Loompa menyanyikan sebuah lagu tentang Augustus. Dalam lagu tersebut, Oompa Loompa menceritakan watak dan karakter si Augustus ini Sifatnya yang rakus, serakah, dan tidak mau menurut. Orang tua Veruca dan Mike berpikir lagu yang dinyanyikan Oompa Loompa serta Augustus yang masuk ke dalam pipa telah direncanakan oleh Willy Wonka. Dan perjalanan mereka pun berlanjut. Sesampai di ruangan terpenting di pabrik itu, Willy Wonka menyuruh mereka untuk bersenang-senang tanpa menyentuh apapun di ruangan itu. Segala macam produk coklat dan permen Wonka diciptakan di tempat ini, dan Willy Wonka menunjukkan salah satu produk terbarunya, yaitu permen karet yang mengandung 3 porsi makanan sekaligus, yang rasa sup tomat, sapi panggang, dan blueberry. Si anak pengguna permen karet yang bernama Violet mencoba untuk memakan produk terbaru Wonka itu. Namun Willy Wonka menyarankan untuk tidak memakannya karena produk tersebut belum sempurna dan masih dalam tahap penyempurnaan. Benar saja, setelah ia mengunyah permen karet itu, kulit Violet berubah menjadi berwarna biru dan badannya berubah seperti blueberry. Oompa Loompa datang kembali dan menyanyikan lagu tentang Violet, gadis pengunyah permen karet yang tidak pernah merasa salah dengan dirinya, yang setiap hari mengunyah permen karet selama bertahun-tahun. Oompa Loompa bermaksud untuk menyelamatkannya dari kebiasaan anehnya itu,
ia pun dibawa ke salah satu ruangan Wonka. Perjalanan berlanjut dan mereka sampai di ruangan berikutnya, yaitu ruangan penyortiran kacang Wonka. Tampak ratusan tupai bekerja untuk menyortir kacang-kacang kenari terbaik yang bisa digunakan untuk pembuatan produk-produk Wonka. Ini semua untuk menjaga kualitas produk-produk Wonka itu. Melihat tupai-tupai itu, si anak orang kaya yang bernama Veruca meminta kepada ayahnya untuk mengambil seekor tupai itu. Veruca ini anak yang kehendaknya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Seperti seorang ratu, ia memerintah orang tuanya. Ayahnya bertanya kepada Willy Wonka berapa harga tupai tersebut, namun tupai tersebut tidak diperjualbelikan oleh Willy Wonka Veruca yang marah kepada Willy dan ayahnya langsung turun dan mencoba mengambil salah satu tupai di sana. Ketika hendak mengambil salah satu tupai yang lain langsung mengejar Veruca dan menggerogoti tubuhnya. Tupai-tupai itu pun membawanya ke tempat pembuangan sampah. Lompa-lompa keluar kembali dan bernyanyi tentang Veruca, si anak nakal yang semua kehendaknya dipenuhi oleh kedua orang tuanya, sehingga ia menjadi anak yang sombong dan diktator. Ini semua karena salah kedua orang tuanya yang selalu menuruti semua kemauan Veruca. Kembali ke alur cerita Dengan menaiki lift kemana saja, Willy Wonka dan dua anak yang tersisa melanjutkan perjalanan mereka. Mike mencoba memilih ruangan yang akan mereka tuju, dan mereka sampai di ruangan pengujian dan penemuan coklat terbaru Wonka, di mana Wonka menginginkan coklat yang ia produksi bisa sampai kepada semua orang melalui siaran televisi, dan mereka semua bisa mengambilnya langsung di TV mereka. Wonka menunjukkan hasil penemuannya kepada Charlie dan Mike. Charlie yang terkesan akan penemuan Wonka itu mendapat apresiasi dari Willy Wonka dengan menyuruhnya mengambil coklat yang berada di dalam televisi itu. Melihat penemuan ajaib Willy Wonka, Mike si anak yang merasa jenius mencoba penemuan itu dengan dirinya sebagai objek. Ia berlari dan melompat ke mesin teleportasi coklat. Tampak Mike sudah berada di dalam salah satu siaran televisi di sana. Lompa-lompa muncul kembali dan bernyanyi tentang Mike si anak yang hobi bermain game dan menonton televisi. Mike berubah menjadi kecil karena kesombongannya yang merasa tahu akan segala hal. Lompa-lompa pun mengantarkan mereka ke salah satu ruangan Wonka. Dari kelima anak terpilih, hanya Charlie yang tersisa dan ia sebagai pemenang. Willy Wonka mengajak Charlie ke suatu tempat melalui lift kemana sajanya. Mereka pun keluar dari pabrik itu dan melihat keempat anak lainnya yang juga sudah keluar dari pabrik Wonka dengan bentuk yang aneh-aneh. Willy Wonka bertanya kepada Charlie di mana ia tinggal dan mengantarnya kembali ke rumah. Sesampai di sana, Wonka mengatakan hadiah bagi sang pemenang yaitu mendapatkan seluruh pabrik coklat Wonka. Dan sebagai konsekuensinya, Charlie harus tinggal bersamanya di dalam pabrik coklat Wonka. Ternyata Charlie menolak tawaran Willy Wonka karena ia tidak ingin berpisah dengan keluarganya. Mendengar hal itu, Willy Wonka pun pergi meninggalkan keluarga tersebut. Beberapa hari kemudian, Charlie kembali menjalani hari-harinya. Orang tua Charlie mendapatkan pekerjaan baru dan Charlie menjadi penyemir sepatu. Tidak sengaja, ia bertemu kembali dengan Willy Wonka. Mereka berbincang-bincang dan sepakat untuk menemani Willy Wonka bertemu dengan ayahnya. Willy Wonka ini sedari kecil memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya dan kemudian akhirnya bisa berdamai dengan ayahnya berkat bantuan Charlie. Charlie dan Willy Wonka sepakat untuk bekerja sama Tampak rumah kecil Charlie sudah berada di dalam pabrik Wonka. Film selesai dan tamat. Banyak hal yang bisa kita ambil dari film ini, salah satunya adalah keluarga. Apapun cobaan yang kita hadapi, jika kita bersama-sama menghadapi itu dengan keluarga yang selalu mendukung, itu semua pasti akan bisa diatasi. Namun apapun yang kita miliki, jika tidak ada keluarga yang mendukung, itu semua akan terasa hampa dan sepi. Jadi jagalah hubungan silaturahmi kita dengan keluarga, agar semua hal yang berat bisa terasa ringan dengan dukungan dari keluarga tercinta. Baik, cukup sekian dulu video dari kita kali ini. Support kita terus dan jangan lupa subscribe channel ini. Salam dari kita, Red Review.